Selamat sore teman-teman semuanya. Kali ini kita bersama Bang Opung Parbelak bahwa kita akan melihat videonya. Jadi di isi video Bang Opung Parbelak ini adalah salah satu kader dari PDI Perjuangan yang memperlihatkan kepanikan di saat Presiden Jokowi saat ini ada di Solo, ya, ada di rumah. Ya. Sehingga kader-kader PDI Perjuangan ini sangat khawatir bahwa suara PDI Perjuangan akan tersedot ke suara yang lain. Baik, tidak lama-lama kita akan lihat video Bang Opung Parbelak. Selamat menyaksikan. Kalian kenal dengan manusia berkumis yang satu ini? Bukan Adam suaminya Mbak Inul. Apa Adam suaminya Mbak Inul satu-satunya manusia berkumis di muka bumi ini? Enggak kan? Jadi dari berapa ratus ribu masyarakat di kota Solo yang mencintai Joko Widodo, ini adalah salah satu orang yang paling tidak senang ketika Bapak Joko Widodo pulang ke kampung halamannya di Solo. Karena apa? Karena dia adalah ketua DPC PDIP Perjuangan yang memastikan Andika Perkasa harus menang di kota Solo. Saking paniknya, kawan ini memberikan statement ya di media sosial. Kalian tengoklah ini ya. Jokowi diajak kampanye sejumlah paslon. Iya, ikut kampanye pilkada. Cari ini opo, Bapak Jokowi sebaiknya istirahat di rumah. Rasa melu-melu kampanye. Ngatur negara selama 10 tahun ini susah. Sebaiknya Bapak Jokowi istirahat di rumah. Mas, tak gandani ya Mas. Nek Bapak Jokowi mau diem di rumah, mau melu kampanye, nek urusannya karo sampean iki apa? Karo sampean iki urusannya apa? Mentang-mentang sampean iki ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, gara-gara saking paniknya sampean keluarkan statement ngono. Rak masalah. Bapak Jokowi kan bukan presiden lagi. Beliau itu kan sudah rakyat biasa. Tidak usah khawatir toh Mas. Ketakutanmu itu berlebihan Mas. Kita main jujur-jujur aja Mas. Sampean fokus memenangkan Andika Perkasa. Nek Bapak Jokowi duduk-duduk tenang di rumah, ndak usah ikutan kampanye, rasa ikutan melu-melu orasi. Yakin Bapak Ahmad Lutfi menang 65%. Dan juga ini pengumuman untuk setiap relawan dan juga tim pemenangan dari Bapak Ahmad Lutfi. Nanti kalau misalnya Bapak Jokowi ikutan kampanye, tidak usah dikasih orasi. Cukup duduk saja di samping Bapak Lutfi. Supaya apa? Supaya masyarakat bisa memandang mana presiden ketujuh yang menjadi presiden kecintaan mereka. Kalau Ahmad Lutfi tanpa kehadiran Bapak Jokowi itu dipastikan 65%. Nah kalau misalnya Bapak Jokowi hadir tanpa orasi, kemenangan naik menjadi 75%. Makanya nanti kalau sempat Bapak Jokowi dikasih orasi, itu kemenangan jadi 85%, jadi bahaya itu Mas. Wes ketok iki. Payah, wes angel iki angel. Udah kelihatan siapa yang menang, siapa yang kalah. Mas, tak kandani yo Mas. Bapak Jokowi itu bukan cuma milik masyarakat di daerah Solo. Dene itu bukan miliknya warga Jawa Tengah. Beliau itu adalah milik bangsa Indonesia. Dan kami rata-rata 80% sampai sekarang masih menyimpan cinta terhadap Bapak Jokowi. Nggak tahu entah kenapa perasaan ini begitu cepat berlalu. Bagi kami itu Bapak Jokowi itu masih presiden di hati kami.
Dan kami adalah termasuk golongan rakyat yang susah move on, Mas. Dan kami butuh waktu untuk melupakan beliau. Jadi orang ini memang betul-betul sudah mulai panik. Karena apa ya? Karena kedatangan Bapak Joko Widodo ke kampung halamannya itu akan memberikan efek negatif terhadap perolehan suaranya si Andika Perkasa. Ya, bayangkan kalian, sedangkan Andika Perkasa dan juga Ahmad Lutfi itu bisa diprediksi sekitar 56% kemenangan di tangan Ahmad Lutfi. Apalagi sudah ikut campur tangan Bapak Jokowi. Sekarang begini, kalian mau larang Bapak Jokowi ikut-ikutan kampanye, hak kalian apa? Itu yang pertama. Baru yang kedua, Bapak Jokowi tidak presiden lagi. Beliau itu rakyat biasa. Jadi ketakutan kalian apa? Memang betul beliau itu anak wakil presiden. Tenang aja lah, main jujur aja lah, kita main adil aja lah. Ya kan? Jadi terserah dia. Apalagi Bapak Ahmad Lutfi itu adalah orang dekat beliau semenjak beliau masih jadi wali kota Solo. Ya, setiap orang itu punya hak ya untuk memenangkan pasangan calon masing-masing gitu ya. Jadi memang ini sangat rawan memang untuk Jawa Tengah. Karena apa ya? Karena Jawa Tengah selama ini mendapat julukan kandang banteng karena memang selama ini Jawa Tengah itu perolehan suara untuk legislatif itu selalu terbesar, dan juga sudah 3 kali berturut-turut bisa dikatakan gubernur itu dari PDI Perjuangan ya. Jadi kedatangan Bapak Joko Widodo ke kampung halaman ini jujur saja ini memberikan kepanikan tersendiri gitu loh ya. Karena bagi mereka, bagi tim suksesnya Andika Perkasa yang ada di Jawa Tengah ya, mereka itu sangat menyayangkan kenapa Bapak Joko Widodo harus habis masa jabatannya bulan 10. Permintaan mereka maunya bulan 12. Karena apa? Karena kampanye dan juga pemilihan itu di bulan 11. Ya, berarti Bapak Joko Widodo akan lebih leluasa menggunakan haknya untuk mendukung pasangan calon tertentu. Ya kan, sekarang tendensinya apa coba? Ya kan nggak ada lagi kan. Kalau misalnya beliau presiden, contohnya khawatir kalian ya boleh. Seperti kedatangan beliau itu ke Sumatera Utara. Dibilanglah ada kaitan dengan pencalonan menantunya, enggak juga. Jadi kalau orang-orang yang berpikiran negatif, apalagi dari lingkaran banteng, ya memang betul kehadiran Joko Widodo itu memberikan nuansa tersendiri. Coba bayangkan berapa kali pertemuan yang diadakan dalam skala nasional, di mana ada Bapak Jokowi, di situ mak banteng nggak mau ikut-ikutan. Jadi apa artinya? Artinya itu biar tahu kalian kalau misalnya orang yang berpikir kerdil bilang begini, nggak sudi lama banteng itu satu panggung sama Jokowi, nggak sudi lah ke Ibu Ketum itu hadir di situ, nggak level, nggak sederajat. Yang satu pejuang demokrasi, yang satu pejuang keluarga. Itu bahasa mereka. Tapi tahu enggak kalian kenapa Megawati bersikap seperti itu ya? Karena beliau itu punya ketakutan sendiri ketika berdamping-dampingan duduk dengan Bapak Jokowi. Nggak usah berdamping-dampingan duduk, tatapan mata. Makanya kehadiran Bapak Jokowi ya kan pulang ke kampung halamannya itu memberikan efek ketakutan tersendiri. Kalian masih ingat aku katakan apa? Bahwasanya Bapak Jokowi itu istirahat di rumah hanya 3 bulan. Selanjutnya negara masih memerlukan beliau. Kenapa aku bilang 3 bulan? Ya iya, selesai dulu pilkada. Coba tengok dulu ya kan, dimanapun beliau hadir selalu ada daya tarik tersendiri gitu. Padahal beliau bukan presiden lagi. Coba beliau beliau itu waktu itu sholat Jumat ya,
beberapa hari yang lalu beliau itu sholat Jumat, tanya sholat Jumat atau sholat biasa ya. Jumat, Dan Jumat. beliau itu dikerumuni ya oleh masyarakat. Setelah itu waktu lagi makan soto, bukan cuma masyarakat yang datang menghampiri beliau, tapi calon gubernur. Jadi walaupun Bapak Joko Widodo bukan lagi presiden ya, di mana-mana sekarang itu beliau itu dikejar-kejar masyarakat. Makanya ku bilang tadi, betul yang ku bilang itu ya, 80% rakyat Indonesia itu adalah bangsa orang yang susah move on. Makanya walaupun mereka punya perasaan ya bahwasanya Bapak Prabowo adalah presiden yang baru, mereka butuh waktu untuk mencintai presiden yang baru. SMS ya. Makanya ku bilang tadi ya, 80% rakyat Indonesia ini masih mencintai beliau dan bisa dikatakan termasuk golongan orang-orang yang susah move on. Susah move on, ku bilang sama kalian. Karena sebagian besar itu masih berpikir bahwasanya presiden mereka itu masih Jokowi. Itu saking melekatnya hati. Butuh waktu untuk melupakan. Dan butuh waktu untuk mencintai yang baru. Iyalah, iya kan? Jadi makanya aku bilang ya, jadi bagi para pembenci Jokowi udahlah ya. Untuk Refli Harun, ya setelah itu Faisal Assegaf, Roy Suryo, ya dari golongan kiri dan juga golongan kanan. Ya, golongan kiri ya itulah dia orang-orang Roy Suryo dan juga kawan-kawan dan sejenisnya. Golongan kanan ya itulah dia orang-orang PDIP, ya. Jadi bisa dikatakan ya nggak ada gunanya lagi kalian benci sama Bapak Jokowi. Karena apa? Karena beliau bukan lagi presiden. Gitu. Apa sih yang perlu kalian takutkan dari seorang Bapak Jokowi? Sehingga kalian menyatakan bahwasanya Bapak Jokowi nggak usah ikut-ikutan kampanye. Itu artinya apa? Artinya Bapak Jokowi berarti masih punya Power. aura kepemimpinan itu, masih punya karisma leadership itu melebihi daripada calon-calon kalian itu. Ya kan, jujur aja. Bahkan melebihi dari partai kalian. Itu dia ya. Jadi ku bilang sama kalian, kalau untuk Jawa Tengah ya bisa dipastikan Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Itu nggak bisa ditawar-tawar lagi tuh ya. Karena memang dari segi apapun, dari segi milenial dapat. Karena apa? Taj Yassin itu masih muda. Dari golongan religius juga dapat. Karena apa? Karena Taj Yassin itu adalah pentolan dari Nahdlatul Ulama. Dari segi ketokohan, Ahmad Lutfi bisa dikatakan sudah hampir 25 tahun berkarir di daerah Jawa Tengah. Ya, itu dia. Jadi nggak ada faktor lagi yang akan menyebabkan kekalahan dari Ahmad Lutfi, nggak ada ya. Jadi bisa dikatakan tanpa Jokowi pun juga Ahmad Lutfi juga pasti akan menang. Tapi kenapa ya? Aku kayaknya kurang yakin ya. Kalau kampanye nanti Ahmad Lutfi tidak akan membawa Jokowi. Kayaknya kekhawatiranku dan juga kekhawatirannya dari FX Rudy itu kayaknya bakalan menjadi kenyataan. Karena ini momen, wah. Kenapa aku bilang momen? Dulu waktu beliau jadi presiden Bapak Jokowi, beliau itu punya keterbatasan protokol, keterbatasan waktu, keterbatasan kegiatan ya. Tapi sekarang kan beliau lebih leluasa. Jadi kalaupun beliau itu ya ingin menunjukkan ingin menunjukkan perhatiannya kepada masyarakat, itu udah lebih bebas. Gitu ya. Jadi jangan nanti dimaknai dengan makna yang negatif ketika beliau itu ya menyertai Bapak Lutfi untuk kampanye. Beliau itu tidak ada tujuan lain selain dia ingin bersilaturahmi dengan rakyatnya.
Itu dia. Ya, jadi kayaknya aku nggak terlalu percaya Bapak Jokowi akan diam di rumah ini, enggak. Berat banget ya. Karena beliau itu bukan tipe orang yang terlalu hidup santai, bukan. Bukan orang yang dari pagi sampai siang sibuk ngurusin burung. Nggak begitu dia. Gitu loh, ya. Jadi beliau itu bisa dikatakan adalah tipe orang pekerja, ya. Harus ada kegiatan. Kan cucunya cuma satu, Mas. Ya kan gitu, kalau itu bisa ditinggal-tinggal lah. Iya, nggak terlalu makan waktu. Gitu dia. Jadi kalau bisa dikatakan ya, ini Ibu Ketum ini ya untuk Jawa Tengah, udahlah Bu, nggak usah berharap terlalu penuh. Ya, coret aja Bu daftar pemenang di Jawa Tengah itu, coret aja Bu. Nggak usah terlalu diharapkan lagi kemenangan di Jawa Tengah Bu. Karena kita semua udah tahu jawabannya. Aduh. Jadi itu dia ya, FX Rudi, kau itu sebagai ketua DPC ya, harusnya sebagai ketua DPC yang bertanggung jawab untuk kemenangan paslon kalian di daerah Kota Solo ya. Harusnya kalian itu memikirkan strategi-strategi yang lebih nyata, yang lebih real dan lebih mengena di hati masyarakat. Kalian gak usah fokuslah kepada Bapak Jokowi, nggak usah. Kalian fokus aja memenangkan calon kalian itu ya. Coba iklankanlah calon kalian itu dengan menunjukkan, menampilkan kelebihan-kelebihan daripada calon kalian itu. Ini kok jadi aku yang ngajari kau? Tapi jujur enggak kalian ya, ini FX Rudi ini sebetulnya kalau dilihat dari wajah, dari raut wajahnya, ini manusia-manusia penuh tekanan ini. Ini hubungannya dekat, hubungannya baik kali sama Bapak Jokowi. Jujur aja aku bilang. Jadi sama kalian masyarakat Kota Solo, jangan kalian benci ketua DPC ini ya. Karena beliau nggak bersalah, beliau nggak berdosa. Kesalahan beliau adalah beliau itu ketua DPC, itu aja sih masalahnya. Ya, sekarang jujur-jujuran aja lah ya. Kota Solo pun juga pernah dipimpin Bapak ini, dan juga Bapak ini adalah bisa dikatakan pemimpin yang toleran ya, karena beliau itu bisa dikatakan adalah ya secara agama beliau itu termasuk golongan minoritas ya, tapi beliau itu dicintai masyarakatnya, dicintai rakyatnya. Kalau tidak salah 2000 dari 2 periode itu ya, sampai terakhir itu kalau tidak salah itu 2015 ke 2021 kalau nggak salah ya, 2011, 2015, 2021 kalau tidak salah ya. Jadi kalau salah dikoreksi di kolom komentar, jangan terlalu banyak kali cerita kalian ya kan. Jadi bisa dikatakan untuk Bapak FX Rudi ini sendiri memang sebetulnya beliau ini merasa tertekan, terjepit dari atas, terjepit dari bawah, terjepit dari kanan, terjepit dari kiri. Ya, karena memang beliaulah dulu yang menggolkan Bapak Gibran Rakabuming Raka menjadi wali kota Solo. Ya, jadi beliau ini bisa dikatakan ya sebetulnya beliau ini ada di barisan Joko Widodo, cuman masalahnya beliau ini ada di partai yang salah. Enggak. Jadi memang beda. Kalau PDIP ini kan karena dia itu kan partai kader ya. Jadi bisa dikatakan kebanyakan pengurusnya PDIP dan juga kader PDIP itu mereka itu adalah golongan orang loyal. Apapun yang terjadi dengan partai, apapun yang terjadi dengan Ibu Ketum, apapun yang terjadi dengan keluarga Ibu Ketum, mereka akan selalu setia. Karena apa? Petugas partai. Aduh. Itu dia ya. Dan juga ini was-was ini, jangankan untuk pilgub ya kan, untuk bupati-bupati di Jawa Tengah juga ini hati-hati loh. Ya, di setiap kabupaten dan kota was-was ini ya. Kalau sempat Bapak Joko Widodo dihadirkan, sudah.
Ya kan? Kelar, Pak. Lebih dari 30 kabupaten dan kota yang di Jawa Tengah, ya bisa dikatakan ya ini pertarungan juga antara Kim dan juga PDI Perjuangan ya. Jadi kita lihat saja apakah masih layak Jawa Tengah disebut dengan kandang banteng. Kandang babi. Kita akan lihat nanti, oke? Jadi begitu dulu dari Opung Parbelak ya. Aku mau bilang sama kalian untuk masyarakat, untuk teman-teman yang ada di daerah Jawa Tengah, pilihlah dengan hati nurani dan lihat siapa di belakang Ahmad Lutfi. Nggak usah takut dibilang Rambo versus Sambo, nggak usah takut. Karena gimana pun juga yang namanya Sambo ya jahat-jahat begitu, dia adalah tokoh nyata, sedangkan Rambo adalah tokoh hayalan. Jadi mereka itu sedang berhayal untuk menjadi pemimpin. Ya, nggak usah takut sama badan gede. Badan gede itu belum tentu keberhasilannya gede. Ya, badan gede itu juga belum tentu kemenangannya gede. Ya kan? Lihatlah dulu Joko Widodo, 2 kali dia bertarung dengan berbadan besar, menangnya dia kan. Aduh, ya gimana? Udah ya, udah itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati. Terima kasih Bang. Baik teman-teman semuanya, itulah tadi video dari Bang Opung ya. Tadi sudah disampaikan banyak hal bahwa PDI Perjuangan saat ini memang ya dibilang panik, ya panik. Kalau memang dari berbagai provinsi ataupun di Indonesia ini ya sudah tahu watak dari PDI Perjuangan. Baik, seperti biasa. Baik, terima kasih buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat